Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mahfud di channel Mahfud MPD ini. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang susunan dari kalimat. Video ini adalah video lanjutan dari video tentang kalimat di bagian pertama sebelumnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara termudah dalam menganalisa suatu kalimat. Sebelum itu, kita harus memahami terlebih dahulu tentang perbedaan antara kalimat dengan klausa. Kalimat memiliki makna yang sudah utuh atau mudah dipahami, sementara dari segi makna dalam klausa, maka maknanya cenderung membingungkan. Yang kedua, dari segi pola, maka kalimat itu memiliki dua pola. Yang pertama, terdiri dari subjek dan kata kerja, contohnya I think. Kemudian pola yang kedua adalah kata kerja terlebih dahulu baru diikuti dengan subjek. Contohnya are you there dalam kalimat tanya. Namun dalam klausa, susunan dari subjek dan kata kerjanya selalu permanen. Jadi terdiri dari subjek dan kata kerja, sama dengan yang ini. Contohnya adalah that you are happy, bahwa engkau bahagia. Jadi polanya ada subjek, kemudian are. Itu ya, perbedaan mendasar dari subjek dan klausa. Penjelasan ini sekaligus menjadi modal nanti ketika kita akan belajar tentang noun clause dan juga adjective clause. Di mana cara mudah dalam menganalisa noun clause ataupun subject clause yaitu dengan melihat pola permanen dari subjek dan kata kerjanya. Selain itu biasanya juga diikuti oleh pronoun seperti that. Jadi pronoun pengganti dalam adjective clause. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya yaitu tentang subjek dan kata kerja. Di mana subjek dan kata kerja ini disebut dengan kalimat. Oh, maaf, satu lagi yang saya lupa tadi. Dalam kalimat dan klausa ternyata memiliki persamaan. Jadi persamaannya adalah sama-sama terdiri dari subjek dan kata kerja. Itu syarat minimal suatu kalimat ataupun klausa bisa disebut sebagai kalimat ataupun klausa. Syaratnya harus ada subjek dan kata kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mudah untuk memahami atau menganalisa kalimat, yaitu dengan memahami pasangan dari kata kerja yang ada. Jadi, verb 1 di sini adalah kata kerja bentuk ke-1, verb 2 adalah kata kerja bentuk kedua. Dari memahami kata kerja ini, maka akan memudahkan kita dalam menganalisa suatu kalimat. Ya, jadi sekali lagi, yang ada di tabel ini adalah pasangan subjek dengan kata kerjanya, di mana subjek sendiri itu selalu diambil dari dua unsur bahasa. Yang pertama pronoun, kata ganti, dan yang kedua dari benda sendiri. Oke, sekarang subjek I, saya, maka pasangan kata kerjanya jika menggunakan kata kerja bentuk pertama, maka pasangannya adalah am.
dalam penggunaan be ya. Jadi dalam penggunaan kata kerja be, I itu pasangannya dengan am. Kemudian subjek you, they, are, pasangan kata kerja be-nya adalah are. Kemudian untuk subjek she, he, it, pasangan kata kerja be-nya adalah is. Kemudian subjek I ketika menggunakan kata kerja have, maka I itu pasangannya dengan have. Kemudian untuk you, they, we sama menggunakan have. Dan yang ketiga, ini yang berbeda. Untuk 3 subjek she, he, it, maka have tidak lagi dipakai, akan tetapi digantikan oleh has. Contoh kalimatnya, misal kita ingin mengatakan dia perempuan memiliki banyak uang, maka she has a lot of money. Jadi itu contohnya, she has much money, boleh. Kemudian untuk kata kerja do di sini, maka subjek nomor 1 sampai 4 sama-sama menggunakan kata kerja do. Namun untuk subjek yang ketiga, she, he, it, 5, 6, 7 ini menggunakan kata kerja does. Misalnya, kita ingin mengatakan dia perempuan selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu. She does her homework on time. She always does her homework on time. Dia selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu. Jadi tidak bisa kita mengatakan she always do her homework on time. Salah, karena pasangan dari kata kerja she untuk subjek she adalah does. Itu pasangannya, bukan do. Oke. Kemudian untuk verb 2, maka pasangan kata kerja be ya. Jadi be itu untuk verb 2-nya berubah menjadi was dan were. Maka subjek I menggunakan kata kerja was. Kemudian 3 subjek kamu, mereka, dan kita menggunakan were di verb 2-nya. Dan she, it di verb 2-nya menggunakan was. Nanti kapan menggunakan was, kapan menggunakan were akan lebih jelas dalam penjelasan tenses. Di situ kita akan tahu kenapa harus menggunakan was, kenapa menggunakan were dalam pembahasan tenses. Karena verb 1 dan verb 2 ini akan lebih detail dijelaskan tentang penggunaannya. Oke, namun beberapa kata kerja yang ada di sini saya tekankan adalah kata kerja sebagai penanda dari tenses juga. Ya, jadi beberapa kata kerja yang ada di sini adalah penanda dari tensesnya. Sehingga dengan adanya beberapa kata kerja ini akan memudahkan kita dalam menganalisa tenses. Jadi 2 ya fungsi dari subjek dan kata kerja yang ada di tabel ini. Yang pertama fungsinya adalah sebagai pasangan subjek dan kata kerjanya. Kemudian yang kedua adalah sebagai penanda dari tensesnya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di pembahasan tentang tenses. Silakan dicek nanti di channel Mahfud MPD ini. Baik, saya kira itu. Jadi IU itu untuk verb 2-nya adalah misalnya ketika kita ingin membuat kalimat, dia kemarin ada di sini. Misalnya kita akan mengatakan seperti itu. Maka kalimatnya, dia laki-laki misalnya ya. He
was here yesterday. Dia ada di sini kemarin. Beda dengan ketika kita ingin mengatakan mereka kemarin tidak ada di sini. Yesterday. Oke. Yesterday. Ketika kita ingin mengatakan mereka kemarin tidak ada di sini, maka kata kerja yang kita gunakan adalah were. Jadi penggunaan dari kapan menggunakan were ataupun was ataupun have dan do ini tergantung dari kalimat yang ingin kita buat. Kalau kita ingin membuat kalimat mereka tidak di sini, maka kalimatnya adalah they were not here. Jadi menggunakan kata kerja were. Were not here. Oke, tinggal ditambah dengan ini dan ini. They were not here. Jadi menggunakan ini ya. Artinya adalah mereka tidak di sini. Oke, seperti itu. Nah, ini ya. They were. Jadi kalau menggunakan kata were berarti itu verb 2 dan verb 2 itu menerangkan tentang kalimat yang sudah terjadi di masa lalu, kemarin. Nah, kemarin ya ini adalah keterangan waktunya. Kemudian ketika kita ingin mengatakan misalnya mereka atau kita punya uang misalnya. Kita punya uang. Maka kalimatnya adalah we have money. Di we have money. Tidak boleh menggunakan we has money. Itu. Kemudian misalnya kita ingin mengatakan tentang memilikinya itu kemarin. Kemarin kita punya uang, sekarang sudah tidak ada. We had money yesterday. Now, we do not have money. Kita tidak memiliki uang. Oke. Baik, saya kira itu saja sekilas tentang penjelasan subjek dan pasangan subjek dan kata kerjanya. Kemudian di sini yang perlu diingat bahwasanya untuk verb 3 ini tidak saya bahas karena lebih lanjut nanti kita akan bahas di penjelasan tentang tenses. Baik. Oke, ini adalah beberapa contoh yang ada. She is at home, she gandengannya dengan is. Jadi kalau kita ingin mengatakan dia ada di rumah atau dia selalu ada di rumah, maka she is at home. Ya, karena verb 1 itu menunjukkan tentang fakta atau kebiasaan. Sementara verb 2 menerangkan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu atau sudah terjadi. Kemudian, nah ini contoh yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jika subjeknya ada dua orang, she dan I, seharusnya kan kalau she sendiri menggunakan subjek is dan I sendiri menggunakan subjek am karena dua orang dan artinya menjadi berbeda. She and I, maka sama dengan kita mengatakan we kan, kami. Maka pasangan kata kerja yang digunakan tidaklah am ataupun is, akan tetapi menggunakan
are karena sama dengan we. She and I. Kami kan panggilannya, sehingga menggunakan kata kerja are. Itu alasannya. Begitu juga seumpama nanti ada subjek he dan digandengkan dengan you ataupun they, maka pasangannya menjadi are, bukan menggunakan is. Karena orang yang dibicarakan lebih dari satu. Itu alasannya. Baik, saya kira itu. Nah, ini tentang be yang saya maksud tadi. Jadi bentuk dari be itu menjadi banyak. Is, am, are, was, were, been tergantung dari bentuk kata kerjanya. Jadi is, am, are itu ada di verb 1. Kemudian was, were ada di verb 2. Kemudian been ada di verb 3. Itu adalah perubahan bentuk dari verb 1, verb 2, dan verb 3. Di mana be ini termasuk pada kata kerja yang tidak beraturan. Untuk macam-macam dari kata kerja yang tidak beraturan, bisa dilihat sendiri bisa searching ya di Google, itu sudah banyak contoh-contohnya. Tinggal kalian cari dan dipahami agar ketika menjawab soal yang berhubungan dengan tenses akan mudah bagi kita untuk menjawab soal tersebut. Oke, ini adalah bukti di mana bahwa be itu adalah kata kerja. Penjelasan ini saya tekankan karena ada beberapa anggapan bahwasanya kalau ada kalimat seperti ini, she is at home, ini katanya bukan kalimat karena menggunakan is. Yang kalimat itu kalau menggunakan kata does. Gitu ya. Jadi persepsi seperti itu yang perlu kita hilangkan karena selama ada kata kerja dan subjek, maka walaupun menggunakan kata kerja is, maka contoh kalimat di nomor 1 ini disebut dengan kalimat. Itu saja. Jadi, agar tidak bingung dalam memahami kalimat dalam bahasa Inggris, maka kita perlu memahami dua hal. Yang pertama, memahami subjek, macam-macam dari subjek yang mana terdiri dari pronoun dan juga kata benda. Itu syarat dari subjek. Kemudian untuk kata kerja itu banyak, jadi tidak harus does saja atau tidak harus it saja. Akan tetapi kata kerja yang berasal dari be, is, am, are, was, were, been sendiri itu disebut dengan kata kerja dan menjadi syarat dalam pembuatan atau penyusunan suatu kalimat. Seperti contoh 1 dan 3. Baik, saya kira itu penjelasan saya tentang sentence di mana lebih detailnya menjelaskan tentang pasangan subjek dan kata kerjanya.